Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juara! Kembali lagi bersama saya Raden Aina Nabila, guru pembelajaran biologi. Udah lama nih kita nggak ketemu, apa kabar semuanya? Nah, di materi yang kali ini kita akan membahas pembelajaran yang lanjutan dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin atau pertemuan terakhir itu tentang apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Nah, jadi yang pembelajaran kemarin itu kita membahas tentang jaringan tumbuhan. Jadi yang sekarang ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Hewannya hewan apa ya? Nah, sekarang kita akan membahas jaringannya itu adalah hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Manusia termasuk nggak ya? Kita bahas ya. Yang pertama, jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang mempunyai struktur dan fungsinya itu yang sama. Jaringan-jaringan itu sendiri dapat dibedakan berdasarkan letak dan fungsinya. Jaringan merupakan suatu organisasi sel, tetapi jaringan ini juga dapat mendukung fungsi yang lebih besar kalau tidak bekerja sama dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Jadi, perlu sekali adanya hubungan kerjasama antara jaringan yang satu dengan yang lainnya untuk melakukan suatu fungsi. Nah, selanjutnya ada peta konsep. Peta konsep ini yang pertama itu kita kan sedang membahas jaringan. Nah, jaringannya jaringan apa? Jaringan hewan. Nah, jaringan hewan itu ada apa aja sih? Jadi, jaringan hewan itu dibagi menjadi 4 atau terdapat 4 yang termasuk dalam jaringan hewan. Yang pertama itu ada jaringan epitel, yang keduanya jaringan pengikat, yang ketiganya otot, yang keempatnya syaraf. Nah, kalau yang jaringan epitel ini yang pertama dibagi menjadi 2, ada epitel simplex sama epitel yang kompleksnya. Kalau jaringan pengikat yang kedua ini ada jaringan tulang keras, ada juga jaringan tulang rawan, ada juga jaringan darah. Kalau yang ketiga, yang otot itu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, yang terakhir ini jaringan syaraf, dia itu ada syaraf sensorik, motorik, dan konektor. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang jaringan epitel. Jaringan epitel ini apa sih? Jadi, jaringan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan rongga tubuh. Jadi sebagai penutup baik yang bagian luar maupun dalam tubuh. Terus sel-selnya juga biasanya tersusun secara kompak. Nah, jaringan epitel ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada epitel yang simplex dan yang kompleksnya. Nah, kalau jaringan epitel yang simplex itu adalah jaringan yang terdiri dari satu lapisan sel. Jadi cuma ada selapis doang. Kalau misalnya yang kompleks itu biasanya terdiri dari beberapa lapisan sel. Nah, terus kalau fungsinya jaringan epitel ini apa sih? Fungsinya itu ada 6. Yang pertama itu dia itu untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Jadi biasanya itu kan karena epitel itu lapisan terluar, jadi dia itu pasti melindungi bagian-bagian dalamnya. Contohnya itu ada epitel kulit. Yang kedua itu untuk melakukan fungsi absorpsi atau penyerapan. Contohnya itu ada di epitel di dinding usus kecil. Yang ketiga untuk melakukan fungsi filtrasi atau penyaringan, misalnya itu pada nefron di ginjal kita. Yang keempat, sebagai pintu masuk atau keluarnya zat, misalnya itu ada epitel alveolus yang ada di paru-paru kita. Nah, yang kelima, untuk melakukan fungsi sekresi atau pengeluaran, contohnya itu menghasilkan getah cair, misalnya itu ada di epitel kelenjar ludah, ada di tiroid juga, ada di hipofisis, dan yang lain-lain. Terus yang terakhir ini yang keenam, untuk melakukan fungsi sebagai neuroreseptor atau menerima rangsangan reseptor gitu. Itu jadi menerima rangsangan dari luar, biasanya itu epitelium ini itu terdapat pada alat-alat indera kita. Nah, ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu jaringan epitelium memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi.
karena dia itu ada di lapisan paling luar, otomatis dia itu harus kuat. Makanya dia itu biasanya regenerasinya itu atau pergantian selnya itu tinggi atau cepat. Terus selnya juga letaknya itu berdekatan dengan susunan tertentu. Jadi dia itu memiliki daerah pertautan yang jelas dan kuat. Nah, yang selanjutnya itu dia itu memiliki permukaan yang bebas dan sel-selnya dapat membentuk penjuluran sitoplasma dengan tujuan tertentu. Lazimnya itu dia itu berdiri pada membran basal atau lamina basalis atau bisa juga membrana proporia. Nah, yang terakhir itu dia itu jarang terdapat pembuluh darah di dalamnya karena dia yang paling luar. Nah, jenis-jenis jaringan epitel apa aja sih? Yang pertama itu ada jenis jaringan epitel simplex. Nah, epitel simplex ini dibagi lagi menjadi 4. Ada epitel pipis selapis, ada epitel kubus selapis, epitel silindris selapis, dan epitel silindris selapis berlapis semu. Tuh. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Kalau misalnya yang pipih selapis, dia itu beneran cuman selapis dan bentuknya itu pipih atau gepeng atau penyek. Nah itu. Kalau misalnya yang kubus selapis, namanya juga kubus, jadi emang bentuknya itu kotak-kotak, tapi dia itu cuman ada selapis. Nah, sedangkan epitel silindris selapis, bentuknya itu agak mirip tabung-tabung, tapi bentuknya agak kotak. Nah, itu cuman ada selapis juga. Nah, selanjutnya itu ada epitel silindris berlapis banyak semu. Nah, kalau ini dari judulnya aja udah berlapis banyak. Jadi, walaupun dia bentuknya silindris, tapi dia ada lapisan-lapisannya gitu, nggak cuma satu lapis aja. Nah, selanjutnya ada jenis jaringan epitel yang kompleks. Apa aja nih? Ada 3. Yang pertama itu epitel pipih berlapis, yang keduanya epitel kubus berlapis, yang ketiganya epitel transisional. Nah, bentuknya kayak gimana ya? Nah, ini bentuk-bentuknya. Kalau yang pipih berlapis itu emang dia itu bentuknya yang kayak tadi ya, agak penyek-penyek, agak gepeng-gepeng gitu, tapi dia itu berlapis-lapis banyak. Kalau yang kubus berlapis, ya bentuknya kubus dan berlapis banyak. Kalau epitel transisional, dia itu jadi ada penggabungan-penggabungan. Jadi ada yang pipihnya, ada yang kubusnya juga, tapi dia itu berlapis-lapis. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang jaringan penunjang atau penyokong. Sampai sini dulu ya materinya, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juara!